Pajak. Pasti kita semua sudah lumrah kan mendengar kata pajak. Kita semua pasti bayar pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Atau dari kita tidak pernah bayar pajak? Pasti pernah. Ketika kita membeli barang, kita kena pajak. Pajak tak ubahnya iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara untuk membiayai pemerintahan dan membangun negerinya. Dengan pajak, negara bisa menggaji pegawai, mulai dari pegawai kantoran, guru, polisi, tentara, dan sejenisnya. Dengan pajak pula, negara bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Baik, di sini terdapat poin penting nih teman-teman. Nah, ketika kita turut merasakan apa yang dihasilkan dari uang pajak, seperti fasilitas umum dan barang publik, ketika kita mendapatkannya, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita? Terutama nih dalam kewajiban perpajakan. Jangan sampai nih teman-teman, kita menjadi free rider atau penumpang gratis, hanya turut menikmati barang publik tanpa berkontribusi sedikit pun terhadap penyediaannya. Jangan sampai ya teman-teman. Pajak diumpamakan sebagai bensin negara meski ia bukan satu-satunya. Yang kita ketahui, pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Diketahui, kurang lebih pajak selalu menyumbangkan sekitar 80% dari total pendapatan negara. Contohnya nih, di tahun kemarin yaitu 2019, pajak tercatat menyumbangkan 82,5% dari total pendapatan negara. Wah, jumlahnya sangat besar ya. Apabila dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya, jumlahnya sangat signifikan sekali nih. Berkaitan dengan pajak dan besarnya manfaat pajak, ada satu hal yang sangat disayangkan, yaitu penerimaan pajak yang belum optimal dari tahun ke tahun. Wah, padahal pajak memiliki peran yang sangat penting ya teman-teman di negara kita ini. Mengapa ya bisa terjadi demikian? Nah, ada banyak hal nih yang mempengaruhi perolehan penerimaan pajak. Yang pertama, ketidakmampuan pemerintah mendata dan memungut pajak. Yang kedua, penyelewengan pajak yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, rendahnya kesadaran warga dalam membayar pajak. Yang keempat, rendahnya kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dan penggunaan pajak. Ya, bagaimana ya caranya kita untuk mengoptimalisasikannya? Kunci pertama yaitu memberikan pemahaman tentang perpajakan. Buat dari definisinya, manfaatnya, hingga seberapa penting dan sebagai urgennya pajak terhadap pemerintahan negara. Diharapkan dengan begitu, muncul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mereka menjadi wajib pajak yang patuh. Indonesia bisa diharapkan memperoleh penerimaan pajak yang signifikan demi menjadikan cita-cita negara.
Mari bayar pajak, awasi penggunaannya. Karena uang pajak adalah uang kita bersama.